Salam sejahtera buat kita semua. Senang sekali saya bisa berjumpa dengan ibu bapak saudara sekalian dalam renungan harian. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu. Tuhan berkenan memberi kami hari yang baru untuk kami jalani. Kami mohon Roh Kudus menuntun kami untuk kami memahami firman-Mu. Kami sedia membaca merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab kita hari ini yaitu di Kolose pasal 4 ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan berkata, "Berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan." Tema renungan kita hari ini ialah berdoa supaya Allah membuka pintu pemberitaan Injil. Saudara-saudara, kita bersyukur atas penyertaan Tuhan, atas pertolongan Tuhan, sehingga perjalanan Gereja Kristen Protestan Oekumene Halim Perdanakusuma telah genap usia 65 tahun. Kita sudah merayakannya semalam. Banyak hal yang telah dilewati, suka duka. Ibarat perahu yang berlayar di lautan samudra, berhadapan dengan gelombang badai dan suasana tenang. Dinamika tantangan yang sudah dilewati memaksa kita harus mengakui bahwa tanpa Tuhan tidak mungkin kita sudah berada dan masih eksis sampai sekarang ini. Orang Manado sebagai ungkapan syukur pada saat mereka berulang tahun atau desa berulang tahun, maka jenis makanan yang keluar adalah nasi jaha. Nasi jaha ini terbuat dari ketan, lalu airnya dimasak dengan santan, jahe, serai diolah menjadi satu. Itu semua berkat Tuhan, hasil panen lalu dijadikan sajian untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara-saudara, Rasul Paulus sangat menyadari bahwa dia masih hidup dan masih bisa berkarya memberitakan Injil itu karena kasih dan pertolongan Tuhan. Rasul Paulus meminta kepada jemaat di Kolose untuk berdoa untuk pelayanan yang dilakukan Rasul Paulus dengan rekan-rekan pelayanannya. Tujuannya agar permintaan jemaat kepada Tuhan supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan Rasul dan timnya berbicara tentang rahasia Kristus. Memang saudara-saudara, resiko pemberitaan Injil sangat luar biasa dialami Rasul Paulus. Rasul Paulus sampai keluar masuk penjara. Tantangan sosial yang tidak suka dengan dia. Bahkan tantangan alam, dia berhadapan dengan badai dan berbagai jenis binatang buas. Sungguh sebuah tantangan yang sangat-sangat tidak boleh dianggap remeh. Oleh karena itu semua tantangan hanya mungkin dapat dilewati bila kekuatan hanya bersandar dan berharap kepada Tuhan. Itulah sebabnya jemaat di Kolose diminta Rasul Paulus untuk mendoakan pekerjaan pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepada mereka. Jadi pemberitaan Injil benar sekali manusia hanyalah alat. Dan menentukan keberhasilan adalah Tuhan. Serta kita merespon sungguh-sungguh panggilan Tuhan tersebut. Karena itu saudara-saudara, andalkan kekuatan pemberitaan Injil dalam doa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita nyanyikan Kidung Jemaat 460. Jika jiwaku berdoa.
saja pemberian tanganmu dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Mari kita berdoa. Puji syukur kepada Tuhan, pemeliharaan-Mu yang ajaib bagi gereja kami, sehingga di usia 65 tahun gereja kami masih eksis melayani Tuhan dengan berbagai tantangan pandemi COVID-19 dan berbagai tantangan lain. Kami percaya itu semua karena pertolongan dan campur tangan Tuhan. Kami mohon Tuhan menyertai gereja kami untuk terus berani, untuk terus melayani Tuhan sampai Tuhan datang kembali dalam nama Yesus Kristus. Amin.